Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Selamat datang kembali di kajian Al-Qur'an Ruhina, tempat kita membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kali ini kita akan membahas tentang bahaya percaya ramalan zodiak, jatuhnya seorang muslim pada kesyirikan yang nyata. Sahabat Quran, zodiak adalah kata yang tidak asing lagi di kalangan remaja, bahkan orang tua dewasa ini. Tak sedikit orang yang mempercayai ramalan zodiak, baik itu soal percintaan, rezeki, karir, kesehatan, dan lain-lain. Namun yang perlu diketahui bahwa Islam melarang umatnya untuk mempercayai ramalan semacam ini, karena telah terjatuh dalam lembah kesyirikan, meyakini sesuatu selain Allah, atau mendahului takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa dari perbuatan ini sangatlah besar, karena yang dirusak adalah keyakinan atau akidah seseorang. Ramalan zodiak ini sudah ada sejak zaman Yunani. Filosofi mereka mengatakan kepercayaan pada ramalan bintang-bintang seperti Virgo, Gemini, Scorpio, dan lain-lain, yang kesemuanya itu adalah diambil dari nama-nama dewa mereka. Maka bagi muslim yang masih percaya dengan ramalan bintang, sama saja mempercayai dewa-dewa Yunani. Seorang muslim tidak butuh ramalan apapun, karena takdirnya sudah digariskan oleh Allah jauh sebelum penciptaan manusia. Maka yang percaya ramalan semacam ini tergolong kepada kafir. Di dalam fatwa tarjih disebutkan bahwa ramalan zodiak termasuk bagian praktek perdukunan, yang dalam bahasa Arab disebut dengan istilah kahin, arraf, atau munajjim. Ramalan ini semakin populer di kalangan masyarakat karena dikemas dengan kedok entertainment dan hiburan di berbagai media. Sering kita lihat di televisi ramalan tentang nasib seseorang, publik figur, tokoh politik, bahkan tokoh agama di masa depan. Kejadian-kejadian yang menurut mereka akan menimpanya beberapa tahun kemudian dapat mereka baca melalui kartu, bola kristal, garis tangan, dan sebagainya. Para aktivis perdukunan ini semakin hari makin berusaha untuk memodernisasi diri dengan melakukan modifikasi dan kreasi sesuai dengan kemajuan teknologi. Jika dulu para dukun dikenal menyeramkan dengan pakaian serba hitam, menggunakan keris dan menyan, maka di zaman sekarang mereka bermetamorfosis menjadi orang pintar, paranormal, ahli supranatural, transendental, astrolog, mentalis, guru spiritual, dan istilah-istilah penamaan lainnya, dengan penampilan yang kekinian hingga lebih mudah menggait pelanggan. Bentuk perdukunan digital pun semakin berkembang. Selain zodiak atau horoskop, ada juga feng shui, mitologi, sio hewan, membaca abjad atau kartu arah rumah, karma, permainan jailangkung, dan sebagainya. Tanpa disadari, tidak sedikit masyarakat awam yang berkeyakinan bahwa mereka benar-benar berkemampuan hebat. Bahkan dalam berbagai film atau sinetron, banyak ditampilkan fenomena dunia mistik ini dalam kemasan religi, hingga semakin membodohi masyarakat, terutama umat Islam. Kepercayaan secara buta ini disebabkan oleh lemahnya iman, tidak mengerti agama, malas berusaha, korban iklan, masalah percintaan, dan lain sebagainya. Disinilah dibutuhkan peran tokoh agama untuk meluruskan persoalan ini, menyelamatkan akidah umat Islam dari berbagai penyimpangan dan kesyirikan yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Diperlukan penegasan bahwa siapa saja yang mengklaim mengetahui perkara gaib, maka ia termasuk dalam golongan kahin atau tukang ramal yang telah bersekutu dengan jin atau syaitan. Karena ilmu gaib hanya menjadi hak prerogatif Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 65 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Shadaqallahul azim. Katakanlah, tidak ada seorang pun di dalam langit dan bumi mengetahui apa-apa yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat Quran, bagi seorang muslim walaupun cuma sekadar membaca zodiak dan tidak mempercayainya, hukumnya tetap diharamkan dan berakibat tidak diterima atau tidak mendapatkan pahala untuk sholatnya selama 40 hari. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalu lahu salatun arba'ina lailah." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal lalu menanyakan sesuatu padanya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim nomor 2230. Sedangkan bagi muslim yang membenarkan atau meyakini ramalan tersebut, maka dianggap telah menyekutukan Allah dan mengkufuri Al-Quran. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad nomor 9532. Namun demikian, jika seseorang membaca ramalan dengan maksud untuk membantah atau membongkar kesyirikan, hal ini diperbolehkan, bahkan dianjurkan, sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid jilid 1 halaman 330. Maka sudah sepatutnya bagi seorang muslim untuk meninggalkan kebiasaan membaca ramalan, menonton acara gosip di televisi yang sering memuat unsur ramalan, atau melalui penjelajahan internet yang sekarang ini serba canggih. Karena walaupun tidak sampai percaya pada ramalan tersebut, tetap akan terkena dosa jika tidak ada niat untuk membantah atau mendakwahkan kebenaran tentang bahaya mempercayai ramalan ini. Mari kita senantiasa berlindung kepada Allah. Semoga diri kita, anak-anak kita, orang tua dan karib kerabat terbebas dari kesyirikan dengan mempercayai ramalan. Kita jadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran dalam segala urusan. Ingatlah selalu janji Allah dalam surah At-Talaq ayat 3, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Demikian kajian kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaat dan ilmu yang didapatkan. Terima kasih sudah mengikuti Al-Quran Rohina. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.